Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Adha, NIM 2208733. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pencarian saya tentang poin-poin tugas dari motorik lanjutan. Yang pertama, membahas tentang apa itu belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan, belajar, dan pengalaman, serta bukan akibat dari suatu perkembangan. Belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Jadi, belajar motorik ini bersifat relatif permanen. Jadi, bisa menjadi permanen apabila dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian menurut beberapa para ahli, contohnya Drowatsky tahun 1981 menyatakan bahwa belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh ataupun bagian tubuh. Kemudian ada lagi dari Oxending tahun 1984 yang menyatakan bahwa belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap atau permanen dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Kemudian lagi ada dari Streetman tahun 1988 menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan dalam perilaku keterampilan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar motorik merupakan suatu proses. Jadi belajar motorik ini proses untuk menjadikannya lebih permanen. Kemudian belajar motorik merupakan hasil dari latihan. Dapat saya simpulkan belajar motorik ini dapat permanen apabila dilakukan berulang-ulang secara seperti latihan, kemudian ditambah lagi dengan pengalaman saat latihan, pengalaman di luar, oke. Kemudian kapabilitas bereaksi sebagai hasil dari pembelajaran motorik. Kemudian hasil belajar motorik relatif permanen. Kenapa permanen? Karena apa yang dilakukan berulang-ulang itu bisa jadi terbiasa. Karena terbiasa itu bisa dikatakan menjadi sebuah permanen. Belajar motorik dapat menimbulkan hal positif. Banyak hal-hal positif yang ditimbulkan dari belajar motorik. Seperti gerak yang lebih baik, kemudian cara berpikir yang lebih luas. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu apakah belajar pasti menghasilkan perubahan perilaku? Salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan individu adalah belajar. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena apabila orang tidak belajar dari kesalahan ataupun belajar dari manapun, dia tidak bisa menyimpulkan bahwa ini benar dan ini salah. Karena dari belajarlah kita tahu yang mana benar, yang mana yang salah. Nah, menurut Sukmadinata tahun 2005 menyebutkan bahwa sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Adapun menurut beberapa para ahli, yaitu Muhammad Surya, 1997, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku.
baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri, berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar tidak harus dari ruangan, kita bisa belajar dari luar. Jadi selama kehidupan, tanpa kita sadari, setiap harinya kita melakukan pembelajaran, entah itu pembelajaran seperti tatap muka ini, entah itu dari pengalaman, itu juga belajar. Kemudian ada lagi dari pendapat menurut Crow 1958, belajar adalah proses di mana muncul suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya proses respon terhadap suatu situasi. Kemudian Thomson 1970, belajar adalah perubahan perilaku relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian GG dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Nah, belajar ini bisa berubah-ubah pandangan kita sebagai manusia karena belajar. Muhammad Surya 1997 mengemukakan beberapa ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu perubahan perilaku yang disadari, kemudian perubahan yang berkesinambungan, perubahan fungsional, perubahan yang bersifat positif, perubahan yang bersifat aktif, kemudian bersifat permanen, perubahan yang bertujuan dan terarah, kemudian perubahan yang bersifat keseluruhan. Kemudian mengapa kita mengacu pada praktek atau tindakan? Dengan mengacu pada praktek, kita dapat menghubungkan antara teori dan praktik. Karena teori tanpa praktik itu kurang lengkap menurut saya. Kemudian praktik tanpa teori itu sama dengan kita tidak tahu teknik-teknik apa, itu kita belajar dari teori. Kemudian yang dapat membantu kita agar dapat memahami dunia dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan. Mengapa kita mengacu pada praktek atau tindakan? Terkait dengan pentingnya mengacu pada praktek atau tindakan dalam berbagai konteks. Berbagai contoh seperti pendidikan. Dalam pendidikan, guru saling mengajarkan konsep akademis dan ilmiah. Namun, menginteraksikan praktek dalam pembelajaran adalah kunci agar siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Kemudian penerapan pengetahuan. Belajar hanya berarti jika dapat diterapkan dalam konteks nyata. Nah, saya setuju sekali dengan pendapat yang ini karena uh, seseorang pernah berkata, ilmumu akan berguna apabila kau terapkan di masyarakat. Seperti itu ucapnya. Jadi ilmu tidak akan uh, ilmu tidak akan berguna apabila dan ilmu tidak akan berguna apabila tidak kita terapkan selama kehidupan. Kemudian ada dalam konteks kesehatan. Dalam kedokteran mengacu pada praktek klinis yang sangat penting. Kemudian dalam dunia bisnis dan manajemen, di dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan berdasarkan data pengalaman adalah kunci kesuksesan. Nah, itu semua karena kita belajar uh, dan karena pengalaman, jadi kita tahu yang mana yang memungkinkan, yang mana baik, yang mana buruk. Nah, kemudian dari segi seniman dan kreativitas sering menciptakan karya mereka dan mengacu pada praktek bereksperimen dengan berbagai teknik, media, dan gaya. Itu karena dia belajar gaya melukis yang baik, kemudian melihat referensi-referensi lain agar
eh, pemikirannya lebih terbuka. Kemudian di dalam dunia olahraga, atlet belajar dan mengasah keterampilan mereka melalui latihan dan berpartisipasi dalam kompetisi nyata. Nah, dari belajar, para atlet bisa mengetahui teknik-teknik yang benar. Kemudian dipraktekkannya pula di ajang perlombaan. Kemudian bisa eh, menghasilkan menghasilkan juara mungkin ataupun kesehatan bagi dirinya sendiri. Dengan menggabungkan teori dan praktik, individu dan organisasi dapat mencapai hasil yang lebih sukses dan memajukan pengetahuan dalam berbagai bidang. Jadi, apabila teori dan praktek disambungkan atau saling berhubungan, maka pembelajaran akan lebih mudah dan lebih praktis untuk dicerna dan dipahami oleh siswa dan menjadikan siswa menjadi lebih baik untuk mengambil keputusan serta mengembangkan pengetahuan siswa. Kemudian ada di poin apakah belajar tergantung pada pengalaman. Pengalaman adalah salah satu komponen dalam proses belajar manusia. Ketika berbicara tentang pengalaman dalam konteks belajar, ada dua aspek utama, yaitu pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman sebagai konteks pembelajaran. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman praktis memungkinkan individu untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan baru. Jadi, pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Jadi, seperti contohnya, saya sedang berjalan uh, masuk ke dalam sebuah lubang. Nah, ke depannya saya tidak akan memasuki lubang itu lagi karena pengetahuan saya di situ ada lubang. Jadi seperti itu gambaran kecilnya. Kemudian pengalaman sebagai konteks pembelajaran. Pengalaman juga dapat mempengaruhi cara individu memahami informasi baru. Nah, contohnya, saya sedang berjalan, di depan ada lubang. Eh, di depan ada lubang, tapi teman saya bilang di situ tidak ada lubang. Dari pengalaman itu kita belajar bahwa eh, tidak semua pendapat, tidak semua perkataan orang itu benar. Jadi dari pengalaman kita sendiri kita bisa tahu eh, seperti contoh kecil tadi di depan ada lubang karena kita sudah pernah masuk ke dalam lubang itu. Mungkin dari materi ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu belajar motorik lanjutan, teori belajar motorik. Adaptasi, poin pertama yaitu adaptasi teori belajar psikologi. Para ahli psikologi telah banyak melakukan penelitian tentang teori belajar. Berbagai teori belajar telah mencipta sebagai hasil kerja keras dari penelitian. Memasuki abad ke-19, para ahli psikologi mengadakan penelitian eksperimental tentang teori belajar. Walaupun pada waktu itu para ahli menggunakan binatang sebagai objek penelitian. Di antara ahli yang menggunakan binatang sebagai objek penelitian adalah Thorndike, Thorndike yang terkenal dengan teori belajar klasikal.
Menggunakan anjing sebagai binatang uji coba, Skinner 1904 yang terkenal dengan teori belajar operan menggunakan tikus dan burung merpati sebagai binatang uji coba. Eh, menurut menurut Profesor John B. Biggs dalam pendahuluan Teaching of Learning mendefinisikan belajar ke dalam tiga macam rumusan, yakni rumusan kuantitatif, rumusan institusional, rumusan kualitatif. Yang pertama, rumusan kuantitatif secara kuantitatif ditinjau dari sudut jumlah. Belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai oleh siswa. Kemudian rumusan institusional. Secara institusional, tinjauan kelembagaan. Belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengembasahan terhadap penguasaan siswa materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang menunjukkan siswa belajar dengan dapat diketahui dengan proses mengajar. Dengan proses mengajar kita bisa tahu. Kemudian rumusan kuantitatif, pengertian belajar secara kuantitatif yaitu tujuan mutu ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman serta cara menafsirkan dunia sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah kini dan nanti yang akan dihadapi oleh siswa itu sendiri. Kemudian poin kelompok teori asosiasi stimulus respon. Teori asosiasi ini disebut dengan teori stimulus respon. Menurut Thorndike dalam Wikipedia, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui indera, sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Pemikiran Thorndike tentang proses belajar dapat menjadi dua bagian, yaitu sebelum pemikiran sebelum tahun 1930. Pada masa ini dihasilkan hukum-hukum belajar, yaitu hukum efek, hukum kesiapan, hukum latihan. Hukum efek adalah jika sebuah proses menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Kemudian ada hukum kesiapan. Kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayungan satuan pengantar. Kemudian ada hukum latihan. Hukum latihan, uh, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan semakin berkurang apabila jarang dilatih. Hukum latihan menurut Thorndike. Pemikiran setelah tahun 1930 ada lima hukum, lima hukum, lima pemikiran, yaitu hukum respon berganda, set atau sikap belajar, prapontasi elemen, respon dengan analogi, serta pergeseran asosiasi. Hukum respon berganda, setiap individu akan mengalami proses trial dan error dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika respon yang pertama gagal dilakukan, maka mencoba respon yang lain sampai menemukan respon yang bisa memecahkan
memecahkan ataupun menemukan sebuah jawaban dari permasalahan tersebut. Kemudian ada set atau sikap belajar adalah proses terbentuknya antara stimulus dan respon dipengaruhi oleh keadaan dalam diri individu yang kognitif. Kemudian ada propensity element. Setiap individu melakukan proses belajar akan merespon selektif terhadap aspek-aspek lingkungan. Kemudian ada pergeseran asosiatif. Pergeseran atau terjadinya akibat pergeseran dari stimulus ke stimulus yang lain. Yang sama menyebabkan munculnya suatu respon yang sama terhadap stimulus yang baru. Kemudian poin ketiga, kelompok teori kognitif. Kognitif terkait kognisi, yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, perorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Artinya, kognisi fokus pada memori atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas. Menurut Elliot et al. 1926.2238. Serta struktur mental atau perorganisasian dalam mengetahui sesuatu. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku bukan pada perilakunya sendiri, menurut Khadijah 2018. Staam 2010.259 menyatakan bahwa teori kognitif menekan bahwa peristiwa belajar memori belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku manusia yang tampak tidak diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, minat, dan kemauan. Kemudian yang terakhir, poin tentang sintesis teori asosiasi, stimulus respon, dan kognitif. Secara garis besar, teori koneksionisme Thorndike dapat dijelaskan dengan satuan kesimpulan bahwa belajar dapat terjadi dengan bentuknya hubungan atau ikatan, bahkan asosiasi koneksi netral yang kuat antara stimulus dan respon. Ciri-ciri belajar yaitu trial and error adalah satu, motif pendorong aktivitas. Yang kedua ada berbagai respon terhadap situasi. Yang ketiga ada eliminasi respon yang gagal atau salah. Yang keempat ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan berfokus dan perubahan-perubahan proses mental dan internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Proses tersebut digunakan melalui mempelajari tugas-tugas sederhana hingga kompleks. Fokus teori kognitif adalah potensi untuk berperilaku dan bukan perilakunya sendiri. Menyatakan bahwa teori kognitif menekan bahwa peristiwa belajar merupakan proses internal atau mental manusia. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku manusia yang tampak tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental yang lain seperti motivasi, sikap, mental, minat, dan kemauan. Secara garis besar, saya dapat menyimpulkan bahwa adaptasi adalah kemampuan penting yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan mereka. Proses pembelajaran dan adaptasi memungkinkan kita untuk terus berkembang, berubah, mengatasi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Teori asosiasi, stimulus respon, atau SR, sebagai salah satu pendekatan utama dalam psikologi belajar, teori ini menekankan bahwa pentingnya hubungan antara stimulus dan respon sebagai fondasi dari proses pembelajaran. Kunci dari teori asosiasi SR adalah pengakuan bahwa individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pembentukan hubungan yang teratur antara stimulus dan respon. Ada dua bentuk utama
dari conditioning yaitu klasik dan operant. Conditioning klasik melibatkan pembentukan hubungan antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.